Mengapa kita belajar permasalahan takdir? Jawabannya adalah yang paling utama dari belajar masalah takdir yaitu agar seseorang terlepas dari kesyirikan. Agar seseorang terlepas dari kesyirikan. Karena kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah berupa orang-orang falasifah, ahli filsuf, kemudian juga kelompok kaum majusi yang disebut dengan majusiyah, kemudian iblisiyah dan musyrikiyah, mereka semua mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang belajar takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka tujuannya adalah agar mengikhlaskan kekuasaan, penciptaan, pengaturan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum falasifah, ahli filsafat yang mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta kebaikan, sedangkan keburukan adalah ciptaan dari Tuhan yang lain. Adalah ciptaan dari Tuhan yang lain. Sebagaimana kaum Majusiyah di dalam perkara takdir, mereka menganggap bahwa cahaya adalah pencipta kebaikan, sedang kegelapan adalah pencipta keburukan. Jadi mengapa kita belajar tentang takdir? Agar terlepas dari kesyirikan. Kesyirikan ada yang mencipta, berkuasa, mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua yaitu mengapa kita belajar takdir? Agar kita senantiasa di asas konsistensi iman. Baik saat lapang ataupun saat dalam keadaan sulit. Baik saat lapang seseorang mendapatkan nikmat, anugerah, harta, tahta, wanita, kesehatan, maka dia tidak sombong. Dia tidak congkak, dia tidak angkuh terhadap orang-orang yang di bawahnya. Kenapa? Karena dia meyakini betul bahwasanya semua kelebihan, karunia, anugerah yang dia dapatkan itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia tidak bakhil, kikir, pelit. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza massahul khairu manu'a, yang artinya jika mendapatkan kebaikan maka dia menahan kebaikan tersebut, dia tidak bagi-bagi. Begitu juga ketika dia dapatkan kelapangan, harta, tahta, maka dia tidak bakhil kepada orang lain karena dia yakin bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila dia mendapatkan keburukan seperti rasa takut, resah, gelisah yang mana dihadapi oleh kebanyakan para pemuda Gen Z di zaman sekarang. Resah, gelisah, insecure, was-was karena saking banyaknya dia melihat orang sakit, dia takut, dia resah, dia gelisah. Jangan-jangan saya kena penyakit seperti dia. Melihat orang miskin, dia takut, resah, gelisah. Jangan-jangan saya nanti miskin seperti dia. Sebaliknya, ketika dia melihat orang yang dilapangkan hidupnya, sehat badan, kaya, kemudian diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun juga was-was. Dia resah, dia gelisah, dia insecure. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Kenapa hidup saya segini-gini saja? Jadi, apabila seseorang tertimpa rasa resah, gelisah, atau rasa takut, rasa lapar, kemudian kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kemudian kekurangan makanan.
Maka apabila dia mendapatkan ini dan dia memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap di dalam konsistensi iman. Dia tidak putus asa, al-ya's, karena dia yakin betul bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Wa'lam annal karba ma'al farj. Wa'lam annal faraja ma'al karbi. Dan ketahuilah bahwasanya jalan keluar setelah ada kesulitan. Jalan keluar setelah ada kesulitan. Maka sebab yang kedua mengapa kita belajar takdir dan lebih ingin memahami lagi takdir agar terdapat konsistensi iman. Baik saat lapang, nyaman, sehat. Seperti di dalam pepatah Arab mengatakan inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, luang waktu, dan kelapangan hidup ini adalah merusak dan sangat merusak bagi seseorang. Maka orang yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala, kelapangannya, masa mudanya, waktu luangnya tidak membuat dia rusak. Dia tidak ujub, dia tidak merasa paling hebat, dia tidak sombong, meremehkan orang lain, dia tidak angkuh, menghina orang lain. Begitu juga ketika dia mendapatkan kesulitan hidup, kelaparan, rasa resah, gelisah, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan, maka dia tidak putus asa. Dia tidak putus asa, dia tidak patah semangat, dia senantiasa selalu optimis, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena dia beriman kepada takdir. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.